Bayangkan kamu bangun pagi ini, tapi bukan sebagai manusia. Penciumanmu 40 kali lebih tajam. Kamu bisa dengar suara dari jarak 20 meter, dan kamu tidur 16 jam sehari tanpa merasa bersalah. Selamat datang di dunia kucing. Kita akan menyelami tubuh, otak, dan naluri seekor kucing selama 1 hari penuh. Dari indera super yang kita nggak punya, sampai kebiasaan aneh yang ternyata punya alasan ilmiah. Siap-siap, ini bakal jadi hari paling aneh dalam hidupmu. Detik pertama kamu bangun, tubuhmu otomatis melengkung, membentuk huruf C. Ini bukan gaya-gayaan, itu cara meregangkan setiap otot tulang belakangmu yang jumlahnya jauh lebih banyak dari manusia. Kucing punya lebih dari 230 tulang, sementara manusia cuma 206. Tulang punggungnya juga jauh lebih lentur. Itu sebabnya mereka bisa berputar di udara saat jatuh. Sekarang coba cium udara pagi ini. Kalau kamu kucing, kamu nggak cuma mencium kopi. Kamu mencium biji kopinya, tempat tumbuhnya, bahkan siapa yang menyentuh cangkirnya semalam. Kucing bahkan punya organ rahasia di langit-langit mulut namanya organ Jacobson. Kadang kamu lihat kucing senyum aneh sambil mangap. Itu mereka lagi mencicipi bau di udara. Sekarang matikan lampu, gelap total. Tapi kamu tetap tahu persis di mana furniture berada, karena kumismu bisa merasakan perubahan udara sekecil apapun. Fun fact, lebar kumis kucing itu persis sama dengan lebar tubuhnya. Jadi kalau kumisnya muat lewat celah, badannya juga pasti muat. Sekarang dengarkan. Telingamu bisa berputar 180 derajat sendiri-sendiri, seperti dua parabola mini yang saling independen, menangkap suara dari segala arah sekaligus. Kamu sekarang bisa mendengar suara ultrasonik yang dipakai tikus untuk berkomunikasi. Suara yang selama ini nggak pernah kamu sadari, tiba-tiba jadi sejelas radio. Sekarang bayangkan berjalan dalam gelap gulita, tapi semuanya terlihat jelas, hijau kebiruan, tajam. Lapisan di belakang matamu namanya tapetum lucidum, memantulkan cahaya 2 kali. Pupilmu sekarang bukan bulat, tapi vertikal seperti celah sipit. Ini bikin kamu bisa mengontrol cahaya masuk jauh lebih presisi daripada manusia. Tapi semua indera tajam ini butuh energi besar, makanya tiba-tiba badanmu terasa berat. Ini saatnya kucing dalam dirimu mengambil alih, waktunya tidur. Lagi. Kucing tidur 12-16 jam sehari. Kalau dihitung, itu artinya 2/3 hidup mereka dihabiskan di alam mimpi. Tapi tenang, ini bukan tidur biasa. Sebagian tidurmu itu tidur ringan, otak tetap waspada, telinga tetap bisa mendeteksi bahaya, sambil badan tetap istirahat total. Dan ya, kamu bermimpi. Kaki mungil bergerak-gerak, kumis berkedut. Mungkin kamu sedang mengejar sesuatu di alam mimpi, sisa naluri purba yang nggak pernah hilang. Tiba-tiba kamu terbangun, bukan karena alarm, tapi karena sesuatu bergerak di sudut ruangan. Matamu langsung fokus, tubuhmu merendah. Naluri berburu yang sudah tertanam jutaan tahun langsung menyala. Otot-ototmu menegang seperti pegas, ekor bergerak-gerak pelan menghitung jarak. Ini bukan sekadar main, ini simulasi berburu yang dilakukan nenek moyangmu untuk bertahan hidup. Lompat, dalam sepersekian detik kamu sudah di udara, cakar terentang, dan dapat. Rasanya seperti memenangkan lotre kecil walau targetnya cuma bola benang. Habis berburu, saatnya bersih-bersih. Kamu menjilat tubuh sendiri berjam-jam. Ternyata ini bukan cuma soal bersih. Lidahmu yang berduri kecil berfungsi seperti sisir alami sekaligus alat pendingin tubuh. Sekarang kamu berjalan ke sudut ruangan dan menggosokkan pipi ke sofa. Bukan gatal, kamu baru saja menandai wilayah dengan feromon yang cuman bisa dicium sesama kucing. Mencakar tiang atau sofa juga bukan iseng. Itu tanda tangan visual sekaligus peregangan otot yang wajib dilakukan tiap hari. Menariknya, suara meong itu sebenarnya nggak dipakai kucing untuk sesama kucing dewasa. Itu bahasa khusus yang mereka kembangkan cuman untuk berkomunikasi dengan manusia. Lalu ada dengkuran. Getarannya berfrekuensi rendah, dan penelitian menunjukkan frekuensi ini bisa membantu penyembuhan tulang dan otot. Kamu secara harfiah punya alat terapi bawaan di dalam dada. Ekormu sekarang jadi alat komunikasi paling jujur. Tegak lurus berarti percaya diri dan senang. Bergerak cepat ke kiri kanan, itu tanda kesabaranmu mulai habis. Dan kalau kamu ingin bilang, aku sayang kamu ke pemilikmu,
Caranya bukan memeluk, cukup tatap mereka lalu kedipkan mata perlahan. Ini dikenal sebagai cat kiss. Sekarang bayangkan kamu tergelincir dari rak tinggi. Alih-alih panik, tubuhmu otomatis berputar di udara. Ini disebut reflex writing, dan itu alasan kucing sering mendarat dengan kaki. Kaki belakangmu sekarang seperti pegas baja. Kamu bisa melompat setinggi 6 kali tinggi badanmu sendiri. Bayangkan manusia melompati gedung 3 lantai tanpa ancang-ancang. Tiba-tiba kamu melihat kardus kosong di sudut ruangan. Tanpa berpikir 2 kali, kamu masuk. Ternyata ruang sempit bikin kucing merasa aman, semacam pelukan instan dari lingkungan. Bahkan bantalan kakimu sekarang jadi sensor getaran mini. Kamu bisa merasakan langkah kaki dari kejauhan sebelum kamu benar-benar mendengarnya. Menariknya, sekarang kamu nggak lagi bisa merasakan manis. Kucing memang kehilangan reseptor rasa manis lewat evolusi, karena nenek moyang mereka cuma butuh makan daging. Tapi walau terlihat mandiri, kamu sekarang mulai merasakan sesuatu yang hangat setiap kali pemilikmu pulang ke rumah. Penelitian membuktikan kucing bisa membentuk ikatan emosional sekuat anjing, hanya caranya lebih halus. Sore ini energi bermainmu meledak lagi, kamu mengejar titik laser yang sebenarnya nggak akan pernah bisa kamu tangkap. Tapi tetap saja seru, karena ini murni soal insting, bukan logika. Setelah lelah bermain, tubuhmu langsung tahu kapan harus berhenti total. Nggak ada olahraga setengah-setengah, kucing hidup dalam mode ekstrim, semangat penuh atau istirahat penuh. Berbeda dengan anjing, kamu sekarang nggak butuh persetujuan terus-menerus. Kamu bisa memilih kapan ingin didekati dan kapan ingin sendirian. Ini bukan sombong, ini caramu menjaga keseimbangan. Kamu naik ke tempat paling tinggi di rumah, bukan buat gaya. Posisi tinggi bikin kamu merasa aman sekaligus berkuasa atas wilayahmu, mengawasi segalanya dari atas. Matahari mulai terbenam. Ini justru waktu favoritmu. Kucing itu krepuskular, paling aktif saat senja dan subuh. Warisan dari nenek moyang yang berburu di jam-jam paling aman dari predator besar. Dan tiba-tiba tanpa alasan jelas kamu berlari sekencang, mungkin mengelilingi rumah jam 2 pagi. Ilmuwan menyebutnya zoomies, pelepasan energi instingtif yang nggak sempat tersalurkan siang hari. Setelah seharian ini, kamu sadar satu hal. Kucing bukan hidup kurang dari manusia. Mereka hidup dengan cara yang benar-benar berbeda. Lebih tajam, lebih instingtif, lebih hadir di setiap detik. Dan perlahan, dunia mulai terasa normal lagi, kumismu menghilang, pendengaran super tajam memudar, tapi satu hal yang tertinggal, rasa hormat baru terhadap makhluk kecil yang selama ini tidur di sofa rumahmu. Jadi, kalau kamu punya kucing di rumah, coba lihat mereka sekali lagi malam ini. Di balik tidur panjang dan sikap cueknya, ada dunia sensorik luar biasa yang nggak pernah kita sadari. Kalau video ini bikin kamu takjub, subscribe dan kasih tahu aku, indera kucing mana yang paling pengen kamu punya.